Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana strategi agar kita terhindar dari jerat hukum atau dari permasalahan hukum. Nah, masalah hukum ini sebenarnya bisa jadi awal mulanya hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan persepsi, ya, sehingga muncul masalah hukum, sehingga muncul akibat hukum, ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, masalah hukum bisa jadi bukan memang karena kesengajaan, ya, karena disengaja. Misalkan niatan seseorang itu tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam haluan prestasi umpamanya, tidak ada orang berhutang itu berniat tidak membayar misalkan. Ya memang ada sebagian yang memang niat itu berbeda, ya. Tidak niat membayar, tidak ada, karena dia menitipkan jaminan, ya. Tetapi karena suatu hal memang dia tidak berkemampuan membayar, ini berbeda. Ya. Yang kita bahas di sini masalah hukum yang awal mulanya dari diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu sangat hati-hati, ya, dari diri kita sendiri, baik itu sebagai naturlah person atau orang perorangan pribadi, atau ketika kita memimpin perusahaan, ketika kita punya perusahaan bagi pengusaha, ya, sebagai personnya, representasi dari perusahaan itu, ya, menjabat sebagai direktur umpamanya. Ya, hal ini biasa terjadi, ya, misalkan antara perusahaan dengan karyawan atau pengusaha dengan karyawannya, atau antara orang perorangan. Nah, biasanya berawal dari ego, ya. Masalah itu lahir dari ego. Ya, hati-hati ini. Contohnya begini. Saya punya tetangga, ya, sama-sama punya tanah, bersebelahan tanah saya dengan tanah tetangga saya. Ya, ketika saya dengan tetangga ini, ya, saya lama sekali tidak menjenguk tanah saya ini, ya, ya, tidak menjenguk, ini bersebelahan tempatnya. Nah, tetangga ini menurut saya itu mengambil hak saya, mengambil tanah saya, mengambil hak saya. Nah, itu saya mempermasalahkannya, ya, dengan arogansi. Nah, itu bahaya kalau dengan arogan. Atau misalkan menurut saya ini benar, ini tanah saya luasannya tidak sekian, kenapa pada saat diukur umpamanya menjadi sekian, ya, turun ukurannya, nilainya tidak sama. Nah, ini saya akhirnya marah, saya sakit hati. Silahkan aja marah, sakit hati, itu manusiawi. Tetapi sebaiknya perkara itu coba disampaikan ke tetangganya. Pak, apakah Bapak atau Bu, apakah ini tanah saya dengan tanah Bapak ini sebenarnya luasannya sekian, ya, tanah saya, kenapa menjadi sekian? Masalahnya apa? Nah, coba mengatasi masalah itu dengan kepala dingin dulu. Jangan naik ego dulu. Rata-rata perkara naik ego dulu. Hanya karena masalah dengan tetangga yang tadinya sebenarnya bisa diselesaikan di meja makan, ya, atau di meja saja kita ngobrol saja selesai. Itu menjadi runyam. Kita melaporkan tetangga tersebut, ya, atas dugaan penyerobotan dan seterusnya. Tetangga juga melaporkan kita, saling lapor. Nah, ini ego yang naik, bahaya kalau sudah begitu, ya. Jadi perkara bukannya diselesaikan, tambah perkara itu semakin rumit, ya. Misalkan ada juga ini, si A punya anaknya bersekolah di sekolah B umpamanya. Sekolah B tadi itu sekolah yang
memang banyak anak didiknya di situ. Lalu temennya si A ini, namanya si C namanya, itu bermasalah, A sama C di sekolah, bertengkar. Tetapi namanya anak-anak setelah pulang sekolah ya selesai, tidak ada masalah. Cuma kadang ya kita sebagai orang tua, setelah anak itu pulang sekolah, ya, anak itu menyampaikan ke kita, "Ma, tadi si ini mukul saya, Ma, tadi si ini jahilin saya," dan seterusnya. Kadang orang tua itu marah lebih dulu, ego dulu yang keluar, ya. Bukannya bertanya dulu, ya, apakah salah atau benar. Nah, perlu diingat, perkara itu bukan karena salah atau benar. Ya, masalahnya adalah dari kita sendiri. Kita mampu tidak mengatasi masalah di dalam pribadi kita, mampu tidak mengatasi ego kita. Nah, urusan benar salah itu urusan nanti. Ya, mampu tidak kita mengalah untuk kebaikan, namanya. Nah, coba saja ketika yang tadi itu anak itu setelah melapor atau mengadu kepada bapak ibunya, selesai di situ, ya, tidak ada masalah hukum. Tetapi ketika ini dilaporkan, ya, oh ini anak ini begini, dilaporkan, ya, asal tidak ada kekerasan, ya, kekerasan yang memang menurut hukum pidana itu dianggap melanggar pidana, gitu ya. Itu bahaya. Beda lagi ketika ada temannya dibunuh atau dibakar atau itu berbeda. Nah, kalau hanya disenggol, dicubit dan seterusnya, apakah itu benar atau tidak, kita kan tidak tahu di sekolah itu. Sama dengan yang tadi, ya, luasan tanah kita itu berkurangnya bagaimana? Apakah memang diambil tetangga? Kalau itu misalkan di dekat dengan pantai, apakah memang kena abrasi pantai, ya, abrasi air laut itu? Ataukah memang tanah kita yang sebenarnya sedikit karena kita lama tidak menjenguk, ya, sebenarnya sedikit, atau memang sebagian dipakai untuk jalan, ya, kita kan tidak tahu karena lama tidak melihat tanah itu, ya. Atau waktu generasi sebelum kita, misalnya bapak ibu kita menyetujui bahwa itu digunakan untuk jalan, tetapi tanpa sepengetahuan kita, sepeninggal orang tua kita, kita lihat, oh kok berkurang ini tanah, kenapa? Ya. Itu coba diselesaikan baik-baik dulu, jangan ego dulu. Meskipun orang ngomong, wah saya sudah coba selesaikan baik-baik, tapi ini tetap aja begini, makanya saya laporkan. Nah, tidak, bukan begitu, ya. Selesaikan baik-baik artinya bukan karena saya laporkan, artinya tidak. Misalkan dalam hal penipuan itu biasanya kan kenal dulu, kecuali gendam begitu, ya. Kalau penipuan biasa kan kenal dulu, ya. Dalam hal penipuan, saya ditipu teman saya, coba disampaikan baik-baik, dia punya apa untuk dikembalikan. Berbeda lagi ketika memang dia sengaja tidak mau mengembalikan, itu berbeda. Itu bisa diselesaikan di ranah hukum, ya. Itu. Tapi kalau orang itu ada etikat baik, itu saya kira kita harus menghargai kebaikan dia. Kita lebih baik, kasarnya, kehilangan, ya, sedikit dari harta benda kita atau kekayaan kita daripada kita bermasalah. Masalah itu menghabiskan lebih banyak pikiran, biaya, tenaga, waktu, dan seterusnya. Makanya ada istilahnya dalam pidana itu ultimum remedium, obat terakhir, ya. Tidak hanya pidana sebenarnya itu, baik pidana perdata atau masalah hukum yang lain, itu sebenarnya obat terakhir atau ultimum remedium dari perkara, ya. Jangan perkara dikit-dikit diperkarakan, dikit orang bermasalah dipermasalahkan, ya. Kebetulan kemarin juga ada orang datang ke saya, dia nyampaikan, Pak, saya gerbek sama warga, dikatakan bahwa saya itu selingkuh sama istrinya. Saya bertanya, apakah Anda ditemukan memang benar sedang dalam satu ruangan bersama, ya, ataukah memang melakukan
hubungan yang tidak pantas di satu ruangan itu, hubungan asusila ya. Nah, di ruangan itu, oh tidak Pak, saya ditemukan di jalan di depan. Ini berarti asumsi warga keburu naik pitam, keburu emosi, keburu egonya naik. Hati-hati. Jadi jangan bermain ego ya. Gunakan pikiran yang sadar, gunakan akal sehat kita. Makanya kita harus punya pikiran yang fresh, yang sehat. Jangan keburu ketika kita emosi kita langsung marah, lalu kita perkarakan orang atau kita masuk di dalam perkara itu hanya karena omongan saja yang tidak jelas buktinya ya. Jangan dikira orang hukum itu percaya hanya karena bukti, belum tentu. Banyak orang hukum yang percaya tidak karena bukti ya, karena dia akrab dengan temannya, dipercaya begitu saja temannya tersebut tanpa ada klarifikasi, tanpa ada pembuktian mungkin ya. Dihakimilah temannya itu, orang yang dianggap bersalah itu ya. Hati-hati ya. Kita sebagai makhluk hidup manusia ya, makhluk sosial, pada saat hidup sudah pasti banyak masalah, sudah pasti ada masalah. Tetapi kalau kita tidak bijak, bagaimana kita mengatur ego kita ya akan terjerumus dalam masalah tersebut. Tidak ada orang hidup kok banyak cucian, itu laundry namanya ya. Banyak cucian di rumah itu ibu-ibu. Nah itu pun bagaimana mengatasi masalah di dalam hukum ya. Itu awalnya tadi itu. Bagaimana kita bisa memanage ego kita. Tidak mentang-mentang dulu. Kemarin kan banyak yang viral ya. Ada yang dipukuli, anak dipukuli, lalu ada yang mobil ditabrak dan seterusnya ya. Itu lahir kan karena ego, salah muncul karena ya, coba dikendalikan egonya biar tidak ada masalah hukum, baik itu pidana atau perdata ya. Itu cenderung memang ego itu ketika naik itu cenderung akan menimbulkan masalah. Makanya kita berpikir dengan jernih, menggunakan hati yang dingin, kepala yang dingin ya. Itu jadi tidak ada masalah yang timbul dengan pemikiran yang dingin, tidak ada, dengan hati yang dingin tidak ada. Kalaupun itu menjadi masalah hukum, itu pasti akan ada solusinya ya, kecuali memang terpaksa tadi orang ini tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa diberitahu baik-baik, memang itu ada niat jahat, atau dalam istilah pidananya ada mens rea di situ, itu berbeda, dia memang berniat jahat ya, kecuali memang orang ini membuat masalah ke kita, suka membuat masalah, itu berbeda. Itu pun awalnya gunakan cara yang baik ya. Karena berperkara itu tidak ada yang enak ya, menang pun akan jadi arang ya, kalah jadi abu gitu ya. Tidak enak ya. Tidak enak berperkara itu. Anda tidur tidak nyenyak, makan tidak enak makan, sudah kayak orang jatuh cinta saja kan gitu ya. Nah itu makanya saya sekali lagi berpesan, dalam menghadapi masalah, di manage egonya, di manage emosinya, itu saja, tidak ada yang lain. Konsultasikan dengan orang yang tepat ya, karena banyak sekali perkara yang sebenarnya tidak bisa menjadi perkara diperkarakan ya, tidak sedikit itu ya. Misalkan ini harus digugat padahal tidak memenuhi unsur, misalnya harus digugat, maka diajukan gugatan, diajukan somasi dan seterusnya. Makanya itu harus ngobrol atau konsultasi dengan orang yang tepat, bisa teman, saudara ya, lawyer ya. Kalau perlu sebelum perkara ini ditangani, apakah
kita lihat diri kita sendiri, ya, apakah kita bermasalah psikologis kita. Itu kita cek masalah kita lihat diri kita sendiri sebelum melihat orang lain. Kecuali kalau memang tadi itu keterlaluan, tanah kita dikuasai orang, nyata-nyata dikuasai, ya, itu berbeda. Lalu kita nyata-nyata memang dicelakai, itu sangat berbeda, ya, dalam hal ini. Nah, misalkan selain perkara yang lahir dari ego, memang perkara itu banyak juga yang di luar itu, ya, tabrakan misalkan, itu kan perkara tidak terduga, ya. Rampok, pencurian, kita tidak tahu kalau kita sebagai korban, tapi pelakunya tahu kalau dirinya akan melakukan itu. Maka jangan sekali-sekali bermasalah, jangan sekali-sekali berperkara. Selesaikan dengan hati dingin, kepala dingin, dengan banyak mendekat dengan Tuhan. Saya yakin insya Allah kita tidak berperkara, ya. Itu, ya, demikian video saya kali ini. Ketika ada pertanyaan, ya, konsultasi, kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Mohon maaf ketika memang saya belum bisa menjawab pertanyaan satu persatu. Nanti saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.